Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Randy Fudo dan sebelah gua. Bisa. Oke, sekarang kita akan membacakan untuk gambaran zodiak masing-masing zodiak di bulan Oktober. Kayak gimana antusiasmenya? Kalau kemarin-kemarin kan kayaknya tuh banyak yang agak turun-turun tuh. Betul. Nah, sekarang gimana dengan Oktober? Apakah akhirnya mulai ada turning point untuk naik Amin. atau makin jatuh? Jangan dong. Ya tapi nggak apa-apa. Ayo, sekarang kita perhatikan masing-masing zodiak seperti apa. Semoga bagus. Sekira. Sekarang kita akan membacakan zodiak Scorpio. Scorpio. Bagaimana dengan Scorpio? Scorpio itu lambangnya apa sih? Kepiting. Kepiting, salah jengking. Hampir sama ya. Yang ada racun di ekornya. Kayak di karir yang belum dapat kerjaan di Mhm. sini. Dan ini adalah yang sudah bekerja sama ini dua. Oke. Dan di sini yang masih belum bekerja ya. Yap. Di sini. Oke, di sini yang belum bekerja itu sebenarnya ini dibilang belum bekerja juga enggak ya, karena dia sebenarnya sudah bisa menghasilkan sesuatu dari kreatif dia sendiri gitu, tanpa dia sadari gitu. Cuma kenapa masih ngeluh gitu, kayak kalian bisa ngebuat suatu mainan misalkan yang bisa dijual gitu, atau suatu apa yang bisa dijual, itu gue beli tapi hasil karya sendiri gitu, teman-temannya beli tapi lupa gitu. Jadi ngeluh, gue belum dapat kerja nih, padahal ide-ide kreatif kamu itulah pekerjaan kamu gitu. Contoh kayak ngelukis gitu. Dan itu bisa dijadikan suatu hasil yang bagus, cuma kayak lupa gitu apa yang sebenarnya dia udah punya. Intinya secara karir, sorry Scorpio, mental tidak bersyukurnya lagi kumat. Istilahnya sudah ada peluang yang bisa dikerjakan, sudah ada yang bisa dikerjakan, tapi kok konsentrasinya, fokusnya kok nggak dapat kerja, padahal ada banyak hal yang mungkin sifatnya di awal-awal sampingan ternyata cukup menghasilkan kok, dan ternyata orang-orang cukup terima. Nah, karena orang cukup terima kok, mestinya kan ya udah fokusin aja di sana kan, istilahnya secara keuangan juga udah oke mestinya. Hanya saja karena pikirannya fokusnya ya maaf tidak bersyukur, malah jadinya ya fokusnya ke kok gue belum dapat kerja sih, kok hidup gue susah sih, kok hidup gue begini sih, padahal sudah ada jalannya dan jalannya tuh oke. Cuma saking fokus ke tidak bersyukurnya, fokus ke yang sisi negatifnya, jadinya ya nggak kerasa semua itu. Agak hati-hati sih. Intinya Oktober peluangnya ada, cuma mungkin memang untuk yang teman-teman Scorpio, belajarlah bersyukur supaya peluang itu juga terasa gitu loh. Gitu ya. Kemudian untuk yang sudah ini gimana? Ya, ini yang sudah bekerja ya, jadi di sini tuh ada kartu di mana kalian akan mendapatkan masalah dari rekan kerja kalian, dari teman kalian gitu. Entah itu kayak berantem gak jelas lah, karena mungkin komunikasinya kurang bagus juga gitu. Mungkin ada sifat atau sikap yang iri gitu, bahwa Scorpio ini ya, Scorpio ini adalah pekerja keras yang sangat bagus, terus tidak disukai sama rekannya. Jadi harusnya Scorpio ini bisa untuk nenangin diri sendiri, nggak ikut kepancing gitu. Jadi ada penurunan di kerjaannya gitu, ngebuat dia jadi kayak apa ya, kesalahan yang bukan kesalahannya gitu, Mr. Fudo. Intinya sih kayak sampai dia harus sampai dia tuh kayak harus di SP gara-gara bukan kesalahannya. Intinya kalau bisa dilihat sih memang kinerjanya Scorpio baik yang sudah bekerja maupun yang punya usaha, ini kemungkinan di Oktobernya banyak racun-racun dari luar gitu, Mr. Fudo. Turunnya sih lebih karena teman-temannya, lingkungannya, rekan kerjanya, atau rekan bisnisnya tuh yang istilahnya tuh mungkin ya bisa dikatakan yang bisa bilang karena iri atau sirik atau dengki atau gimana, jadi berusaha untuk ngejatuhin si Scorpio. Sebenarnya kalau Scorpio abaikan dan biasa aja, sebenarnya sih akan jalan baik-baik aja. Cuma yang namanya Scorpio ya memang seringkali nggak bisa mengabaikan kalau ada orang-orang yang ngomongin dikit di belakang. Jadinya malah bukannya fokusnya yang ke kerjaan, malah fokusnya ke nge-handle orang-orang yang istilahnya tuh yang satu nggak ada kontribusinya sama kerjaanmu, tapi kerjanya nyinyir terus gitu loh. nyinyir terus, jadi malah fokusnya ke sana, malah imbasnya kerjaannya sendiri tuh jadi nggak dikerjain gitu loh, atau telat gitu. Sayang sekali sih. Jadi mungkin kesannya sesuatu yang nggak dikerjakan dapat ditegur atau gimana, yang lebih karena saking dia terlalu fokusnya dengan berusaha memperbaiki komentar-komentar orang, kerjaan yang esensinya tuh jadi nggak dikerjain.
Fokusnya tuh ke yang lain yang semestinya itu salah gitu. Mestinya fokus ke apa yang mesti kerjain aja gitu sih. Agak hati-hati sih di situ karena hati-hati. Ya godaannya itu gede banget. Ini tiba-tiba saking pengen fokus dengan memperbaiki ini orang, memperbaiki anggapan orang, malah waktunya udah selesai aja. Gitu ya. Sekarang kalau percintaan gimana? Buat yang Scorpio. Sekarang percintaan Scorpio. Aku ambil yang masih sendiri. Oke. Di sini yang sudah punya pacar. Ini yang sudah berumah tangga. Jadi masih sendiri ya, sedang bersedih karena entah kenapa Scorpio ini banyak penolakan, gitu, ditolak gebetan gitu, atau kayak ini kalau misalkan kayak janda gitu ya, terus berarti kan jatuhnya masih sendiri ya ini ya, dan itu tuh kayak banyak penolakan gitu, mau yang sendiri belum pernah punya pacar ataupun sudah pernah tapi sekarang masih jadi jomblo kembali, itu lagi bersedih aja terfoto. Jadi kayak kok gue ditolak ya, udah pernah jalan gitu, udah kayaknya tuh bakalan jadi, ternyata enggak gitu. Di sini kabarnya tuh kayak kabar buruk gitu, sampai dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah gitu, kayak yang nggak mandi 3 hari gitu ya, nggak puasa berbulan-bulan, berhari-hari gitu, nggak makan ya nggak sih, kayak diet gitu. Jadi ngerasa dia tuh ngeracunin diri sendiri, ngejelekin diri sendiri, jangan gue jelek lah, jangan gue gendut lah, jangan gue kekurusan lah gitu, jangan. Jadi kebanyakan jangannya, gimana mau iyanya Mr. Fudo. Jadi buat teman-teman Scorpio yang masih single ini kayak tunjukin sebenarnya gini, teman-teman Scorpio kan sudah ada beberapa yang bagian single ya, mungkin sudah ada punya gebetan, sudah ada beberapa yang ngegebet. Nah atau digebet lah, cuma yang menggebet atau gebetannya ini tidak murni pengen karena tertarik dengan Scorpio. Seringkali mungkin kejadiannya adalah mereka tertarik dengan Scorpio ini karena ada maunya, karena nggak tulus. Nah dari situlah istilahnya di bulan Oktober ini akan kelihatan. Ya dimana kalau kita bisa ngelihat lah teman-teman yang Scorpio ketika deketin tuh kayak 80% tuh yang ngedeketin tuh ada maunya gitu loh. Dari 10 orang yang deketin, yang 8 tuh ada maunya, 2 orang yang tulus doang gitu loh. 2 orang doang yang tulus. Nah dari situlah di bulan Oktober ini tuh akan ketahuan mana yang beneran emang pengen ngedeketin dan mana yang karena ada maunya. Nah istilahnya justru kalau bisa sih, karena ini emang Oktober ini adalah momen semuanya akan ketahuan belangnya, istilahnya ya karena sudah tahu nih, sudah nonton di video, ya minimal nggak akan kecewa lah, jangan kecewa lagi, jangan minder lagi. Jadi bukan karena jelek, tapi karena karena kalian jelek tuh, bukan karena terlalu kurus atau gimana, bukan karena sesuatu yang berhubungan sama fisik, tapi emang sebagian besar yang mau sama Scorpio itu ya ada maunya gitu loh, ada maunya dan nggak tulus. Jadi minimal setidaknya nih di bulan Oktober ini, daripada Scorpio capek-capek mencari tahu si dia ini tulus apa enggak, ya bisa dikatakan alam sudah langsung ngasih tahu gitu loh. Yang atas sudah langsung ngasih tahu nih, yang ini nggak tulus tuh ini. Jadi kamu lebih cepat selesai sama dia, jadi nggak perlu meratapin berlama-lama. Jadi sih begitu sih. Kemudian ini yang sudah punya pacar di sini. Di sini tuh dia pasangan kalian itu sedang memantau kalian. Jadi memantau dalam arti lagi dijelasin nih apa sih aktivitasnya ketika tidak sedang bersama pasangan. Jadi hati-hati aja gitu. Kadang kan ya namanya manusia suka ngelirik kanan kiri, ke gap ya ngasih. Nah itu jadi pasangan kalian sedang memantau kalian lah, judulnya seperti itu. Jadi Sagittarius yang Scorpio ini di bulan Oktober memang ya mungkin karena lagi antara pasangan yang Scorpio atau Scorpionya sendiri itu lagi mungkin secara emosional lagi naik turun ya. Jadi ya mudah cemburu, mudah jelesan, lebih posesif daripada biasanya. Oleh karena itu mungkin kan emang dipantau. Jadi karena dipantau ya udah istilahnya nggak usah aneh-aneh lah. Emang kalau nggak aneh-aneh ya nggak usah takut gitu loh. Ya istilahnya, dan juga buat yang Scorpio kalau lagi mau aneh-aneh jangan, karena pasti ketahuan. Jadi sih gitu. Emang ini lagi periode-periode di mana emang pasangan Scorpio dan pasangan itu lagi emosi lagi agak-agak tinggi. Lagi naik turun dan emang lagi lebih posesif daripada biasanya dan lebih cemburuan. Jadi
Gak usah aneh-aneh lah. Kalau nggak aneh-aneh, ini stabil kok, begitu kan ya. Iya betul. Kemudian bagi yang sudah berumah tangga, Nah, bagi yang sudah berumah tangga ini adalah pasangan kalian. Jadi gini, kalian tuh sedang mendapatkan emosi, sama-sama emosi. Jadi pasangan masing-masing itu sedang menyembunyikan sesuatu lah. Menyembunyikan itu dalam arti hal baik lah ya. Jadi kayak mungkin irit-irit lah di depan pasangannya, padahal dia sedang menyimpan uang untuk masa depan kalian gitu, masa depan pasangannya masing-masing. Cuma tidak mau diungkapkan gitu. Nah itulah sebenarnya yang membuat ribut gitu, karena kalau mungkin suami ini kan kerja keras ya, supaya istri tidak rajin-rajin belanja nggak jelas, makanya seolah-olah kayak dibuat, oh iya nih lagi nggak ada duit nih, lagi ini gitu. Dan itu tuh penyembunyian yang aku pikir masih positif ya, karena untuk kebaikan kedepannya gitu. Cuma di pasangan nggak mau terima gitu. Jadi berarti ada satu keraguan yang ngebuat jadi berantem. Oke, kalau begitu sih ini lebih kayak menunjukkan di Knight of Coins ini kayak Scorpio tuh inisiatif, pengen mungkin karena secara keuangan tuh lagi agak gimana di bulan Oktober. Jadi Scorpio tuh dengan inisiatifnya berusaha membatasi pengeluaran, berusaha membatasi budget yang ada di rumah tangga. Sarannya sih kalau bisa ngomongin baik-baik, omongin istilahnya secara realistis. Tunjukin angka-angkanya kalau perlu, pengeluarannya gimana, pemasukannya gimana, pengeluarannya apa aja. Kalau dijelasin angkanya kayak gimana dari mana, ini pasangan Scorpio ini akan mengerti kok, dan istilahnya akan ikut-ikutan. Semoga mengerti. Kemungkinan besar sih mengerti, apalagi kalau ditunjukin angkanya gitu loh. Iya, wah ternyata angka tuh berbicara kan. Betul, ada aja lah keperluan dadakan yang geli-geli ternyata gede gitu. Iya, kaget, shock lah. Ya soalnya kenapa begitu? Karena seperti yang Disa bilang, ini Scorpio kan kalau kayak gini kan kecenderungannya kan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ngomong ke pasangannya. Hebat kali. Nah, ketika dia menyembunyikan hal yang sensitif seperti ini dengan harapan dia pengen bisa ngeberesin, malah jadinya berantem, banyak miskom, banyak yang kayak lu nyembunyiin apaan sih? Jangan-jangan kamu jajan ya, makanya pelit gitu kan. Bener-bener. Ya, jajan pikirannya macam-macam lagi ya. Macam-macam kan, padahal ya baik lagi itu kan buat tujuan yang baik. Makanya karena untuk tujuan baik, omongin aja plus disertakan datanya. Jangan hanya omongan kita nih boros ya, kita nih boros deh. Nggak bisa digituin. Nggak bisa ngomong papa. Emang aku nggak stres, bla 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 bla. Nggak bisa, istilahnya bisa ngomong kayak gitu. Nah makanya buat supaya ini nggak terlalu istilahnya tuh nggak terlalu sensitif atau nggak terlalu mancing emosi, kasih datanya. Ini loh datanya, pengeluarannya kita pemasukan segini, tanggal segini pengeluaran segini, tanggal segini pengeluaran segini, hasilnya begini. Nah mungkin kita perlu komitmen nih untuk bulan depan kini ada yang kita kurangi nih, kira-kira apa nih? Ini komitmen bareng gitu loh. Kalau itu baik lagi, kalau datanya sudah ada, dia mau nyangkal kayak apapun juga nggak bisa karena datanya sudah ada gitu loh. Begitu sih. Ya oke. Kita ada lagi tambahin? Udah. Cukup, Mr. Fudo. Sekian buat Scorpio untuk bulan Oktober 2021. Gue Rini Fudo. Disa. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Dadah.